The New World Order ini digerakkan oleh dua organisasi rahasia yang sangat lama berdirinya dan sangat kuat keberadaannya. Jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kerjaan daripada The New World Order ini, dan keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya The New World Order. Indonesia gimana? Apalagi Indonesia, negeri terbesar muslimnya tapi paling rapuh bentengnya. Siapapun yang melawan mereka, siapapun yang menghadapi dan menghadang mereka, mesti hancur dan tumbang. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini selain Islam yang mampu melawan, menghadang dan bahkan memerangi The New World Order ini, kecuali hanyalah Islam. Kaum muslimin, tema yang dimintakan saya menyampaikan pada siang hari ini atau waktu duha ini adalah tema yang berat, tentang New World Order, NWO, kita singkat dengan NWO. Jangan bilang ini tidak ada. New World Order adalah persatuan atau persekutuan, perkumpulan, persekongkolan para elit bangsawan dunia untuk menguasai pemerintahan di seluruh dunia. Tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan di muka bumi ini sesuai dengan selera mereka dan keinginan mereka, apapun caranya. The New World Order ini digerakkan oleh dua organisasi rahasia yang sangat lama berdirinya dan sangat kuat keberadaannya, Illuminati dan Freemasonry. Dua-duanya ini penggenggam dunia. Saat ini kita harus mengakui bahwa tidak seorang pun penguasa yang ada di negara manapun, termasuk Indonesia, bahkan seluruh jazirah Arab, Arab Saudi dan sebagainya, melainkan siapa yang bakal naik, mereka yang atur dari awal. Siapa yang tidak pantas lagi dipertahankan sebagai pimpinan negara itu pasti diturunkan. Apapun caranya pasti berhasil. Jadi kalimatnya selalu dengan kalimat pasti. Apa yang mereka buat, apa yang mereka rencanakan, pasti jalan. Ya, kalau kita orang beriman mesti pakai kalimat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melawan mereka, siapapun yang menghadapi dan menghadang mereka, mesti hancur dan tumbang. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini selain Islam yang mampu melawan, menghadang dan bahkan memerangi The New World Order ini, kecuali hanyalah Islam. Makanya Islam dianggap satu-satunya ancaman yang paling serius. Yang lain lewat. Kaum muslimin, silakan Bapak bercerita. Ibu sebutkan sejarah mana saja ada kekacauan di bumi ini, maka pastikan bahwa Illuminati, Freemasonry atau The New World Order punya kerjaan di belakang itu. Mereka yang mengobok-obok dan mengendalikan ekonomi dunia. Mereka yang merubah peta politik di negara manapun sesuka hati mereka. Mereka yang menciptakan perang. Mereka yang menciptakan virus, penyakit-penyakit berbahaya. Mereka yang menciptakan kekacauan dan bentuk apa saja, termasuk pengeboman WTC di Amerika Serikat sendiri. Mereka yang punya kerja. Tumbangnya pemerintahan Mursi di Mesir lalu digantikan oleh Sisi. Mereka yang punya kerja. Hampir terbunuhnya Erdogan waktu revolusi kemarin ini, mereka yang punya kerja.
Dan bergantinya kekuasaan Raja Salman digantikan oleh Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi, di mana Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver politik yang bertolak belakang 180 derajat dibandingkan yang dilakukan oleh ayahandanya Raja Salman. Ini yang punya kerja juga kelompok yang ada di balik The New World Order. Sehingga Muhammad bin Salman sekarang kiblatnya adalah Israel. Muhammad bin Salman kembali menyusu di ketiaknya Amerika. Muhammad bin Salman melakukan apapun yang merugikan Islam hari ini tidak lepas daripada kerjaan The New World Order. Saudara-saudaraku, saat saya berbicara ini, saya ingin sampaikan secara global. Nanti silakan cerdas, silakan berfikirlah dengan cerdas. Indonesia gimana? Apalagi Indonesia, negeri terbesar muslimnya tapi paling rapuh bentengnya. Jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kerjaan daripada The New World Order ini. Ketika mereka melihat Soeharto tidak layak lagi dipertahankan, karena Soeharto sudah mulai menunjukkan pro kepada Islam. Ketika Soeharto mulai menampakkan kesadaran atas ancaman yang sedang mengancam Indonesia, atas bahaya apa yang sedang dilihat oleh Presiden Soeharto, maka dibuatlah kegaduhan, dibuatlah kekacauan yang luar biasa, dibuatlah kegoncangan ekonomi global sampai berpengaruh kepada Indonesia, sehingga terjadilah bla 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 bla. Dan kita menyaksikan Presiden Soeharto saat dia mulai menunjukkan taubat nasuha di jalan Allah bersama umat Islam, beliau ditumbangkan. Saudara-saudaraku, sedang dirancang beberapa perkara yang sangat tidak baik untuk kita ke depan oleh The New World Order di Indonesia ini. Apalagi mereka melihat kebangkitan Islam di Indonesia serius, apalagi para ulama-ulama pejuang yang istiqomah bersatu, apalagi mereka melihat umat makin cerdas, makin ngeh dengan keadaan dan perkembangan, maka mereka makin khawatir. Karena memang masa depan dunia menurut sebagian besar para ulama-ulama Timur Tengah sana bergantung nanti kepada Indonesia. Saudara-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara tentang The New World Order, maka kita sedang berbicara tentang kejahatan internasional. Di balik semua kejahatan itu adalah Yahudi yang punya kerja. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita sekarang fase keempat. Sudah ada dengarkan ceramah kami tentang 5 fase kan? Fase pertama fase kenabian, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh para khalifah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Fase ketiga, ini yang paling panjang, 1227 tahun, yaitu fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Dan keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya The New World Order.